Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masih membahas sirah Nabawiyah pada fase peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah Perang Badar. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, saat itu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi yang utama, yang terkemuka, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Nah, Nabi tahu karakter kabilah atau bangsa Yahudi ini, sejarah pengkhianatan mereka, bagaimana mereka melakukan para nabi. Maka untuk itu, di antara strategi baginda Rasulullah SAW, beliau menggagas apa yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, atau Piagam Madinah. Di antara poin paling penting, bagaimana Rasulullah SAW dan kaum muslimin serta siapapun penduduk Madinah boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing di kota Madinah tersebut. Dan selain itu juga, mereka harus menjaga hubungan baik antar kabilah, antar suku, dan seluruh unsur Madinah Al-Munawwarah. Nah, di sini kemudian kita melihat bagaimana karakter orang-orang Yahudi tersebut. Walaupun baginda Rasul sudah mengikat mereka dengan Mitsaqul Madinah, dengan Piagam Madinah, namun bangsa Yahudi tetap menunjukkan pelan tapi pasti karakter asli mereka yang suka mengkhianati utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan ketika kaum muslimin kembali dari Perang Badar dalam keadaan menang gemilang, 70 kafir Quraisy ditawan, 70 dari tokoh mereka tewas dalam perang tersebut. Nah, munculnya sifat iri dan merasa terancam di hati orang-orang Quraisy, di hati orang-orang Yahudi ini. Dan kita tahu bahwa di antara 3 kabilah Yahudi yang sangat terkemuka di Madinah, yang sangat memusuhi kaum muslimin adalah Yahudi Bani Qainuqa. Nah, di antara tokoh Yahudi Bani Qainuqa ini yang sangat membenci Islam adalah Ka'ab bin Ashraf. Nah, tokoh ini kemudian sering memprovokasi teman-temannya untuk memusuhi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka punya targetnya untuk mengusir kaum muslimin dari Madinah Al-Munawwarah. Bahkan tokoh Yahudi yang lainnya, Syas bin Qais, dikisahkan pada peristiwa sebelumnya pernah memprovokasi kalangan Ansar untuk terus bertengkar antar sesama mereka. Karena kita tahu di antara agenda-agenda Rasul ketika beliau hijrah ke Madinah adalah menyatukan elemen unsur-unsur yang ada di Madinah. Dan ini pelajaran menarik bagi kita. Sebab kalau kita pengen tegaknya sebuah peradaban, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat, diantaranya adalah bersatunya masyarakat, terbangunnya basis sosial yang kuat. Untuk itu, maka Nabi menyatukan kaum muslimin, khususnya Ansar dan Muhajirin atau sesama Ansar dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Maka dalam waktu singkat, Madinah yang tadi centang perenang, berantem terus, ada perang namanya Perang Bu'az antara Aus dan Khazraj, tapi Nabi bisa menyatukan mereka, membuat mereka hidup damai, tentram, bercanda bersama. Nah, pemandangan indah dan elok ini menusuk hati hasad seorang Yahudi, Syas bin Qais, dan dia memprovokasi Aus dan Khazraj untuk menghidupkan kembali kenangan lama mereka dalam perang-perang antar suku sebelumnya. Sehingga hampir saja Ansar ini berantem antar sesama mereka. Dan untunglah baginda Rasul segera datang dan kemudian mendiamkan mereka, seraya kemudian mengatakan, bagaimana mungkin kalian bertengkar sementara saya ada di tengah-tengah kalian, kata Rasul. Dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya. Dan berpegang teguhlah kalian kepada hablullah, tali Allah, agama Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini, ingin memecah belah kaum muslimin. Sikap mereka yang lainnya adalah dikisahkan bahwa ada seorang wanita muslimah Arab yang datang ke pasar Bani Qainuqa ini tadi,
dan dia menggunakan pakaian panjang ya, maka dikisahkan ya, beberapa orang Yahudi Bani Qainuqa ini ya membuli melecehkan muslimah ini dengan cara menyangkutkan atau mengikat ujung tali pada pakaian wanita ini, pada roknya, sehingga ketika muslimah ini berjalan maka tersingkap auratnya. Ini penghinaan luar biasa, ini pelecehan ya, dan tidak mungkin dibiarkan. Karena itu baginda Rasul ya, setelah mengevaluasi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa ini, beliau kemudian segera menyiapkan tentaranya ya, untuk mengepung Bani Qainuqa ini di benteng mereka. Pada pertengahan Syawal ya, dikisahkan setelah kembali dari perang Badar ya, pengepungan berlangsung selama setengah bulan sampai kemudian masuk ke bulan Dzulqa'dah ya, tahun ke-2 Hijriah. Dan demikianlah ya Allah menyusupkan ar-ru'b, rasa takut dalam diri orang-orang Bani Qainuqa ini, dan tidak ada pilihan bagi mereka untuk melawan ya. Akhirnya mereka menyerahkan diri kepada baginda Rasulullah SAW, walaupun mereka sempat diiming-imingi bantuan oleh orang-orang munafik, tapi akhirnya ya, bantuan tersebut tidak pernah datang. Dan begitulah karakter orang-orang munafik, hanya bisa berjanji dan tidak pernah menepati. Maka singkat cerita, nakumullah, setelah mengepung dan mereka akhirnya menyerah, baginda Rasulullah SAW segera mengeksekusi beberapa orang di antara mereka, dan sebagian diperkenankan untuk meninggalkan kota Madinah sejauh mungkin ya, dan Nabi tidak ingin bertetangga dengan orang-orang seperti ini. Maka dikisahkan mereka pergi sampai jauh ke perbatasan Syam ya, dan tidak berapa lama ya, banyak di antara mereka yang meninggal dalam perjalanan atau di tempat pengungsian mereka itu. Sementara baginda Rasulullah SAW menguasai wilayah mereka, dan inilah ya, akhir dari perjalanan atau kisah Yahudi Bani Qainuqa di Madinah Al-Munawwarah akibat pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, pelajaran bagi kita bahwa karakter Yahudi ini betul-betul luar biasa. Mereka punya dua karakter utama, pengkhianat dan penakut. Dan kita lihat dalam kisah ini, mereka mengkhianati ya, janji mereka dengan Rasulullah SAW, dan pada saat sama mereka juga adalah orang-orang yang penakut. Ya, mereka tidak pernah berani melawan musuh-musuhnya kecuali ya, fi quram muhassanah, ya, di dalam benteng yang kokoh, atau miwara'i judur, di balik tembok. Ya, mereka tidak pernah ingin dan mau berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Nah, masih tersisa dua kabilah Yahudi lagi di Madinah ini, Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraiza, yang akan kita bahas pada serial berikutnya. Demikian, saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.